satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Kita baca silih berganti. Saya akan baca ayat 22, Bapak Ibu Saudara ayat yang 23. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan di dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Janji penyertaannya itu nyata dan jelas diberikan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka dalam setiap perjalanan mereka. Namun, tidak berarti tak kala janji itu Tuhan berikan kepada mereka, tidak berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Karena lewat persoalan masalah yang ada, mereka akan semakin dibentuk, semakin diteguhkan, semakin ditempa sedemikian rupa, sehingga apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka itu terbentuk sedemikian rupa di dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang mereka hadapi dalam seluruh kehidupan mereka. Tapi di tengah-tengah hambatan, di tengah-tengah persoalan yang sedemikian, penyertaan Tuhan tetap nyata dan dibuktikan melalui pada waktu malam, yaitu tiang api yang menyinari mereka, sehingga mereka berjalan sedemikian rupa. Pada siang hari dibuktikan dengan tiang awan yang akan menuntun seluruh perjalanan kehidupan mereka. Tapi saudara-saudara, kalau kita coba lihat dari teks yang kita baca, pada waktu di Mara dan di Elim, ada sebuah peristiwa, ada suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mengikut Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Kalau begitu, apa bedanya antara orang yang mengikut Tuhan dengan yang tidak mengikut Tuhan? Apakah semua diperhadapkan dengan masalah? Masalah tetap ada. Yang membedakan adalah ada janji Tuhan yang luar biasa. Dalam 1
1 Korintus 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Tuhan memberi jalan keluar. Saudara, yang membedakan adalah ada jaminan di mana kita akan keluar dari masalah yang ada. Dan yang kedua, tangan Tuhan tetap menolong kita. Artinya kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Dalam teks yang kita baca, ada masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Masalah yang pertama yang kalau kita melihat di sini dikatakan, yaitu dalam ayat 22, firman Tuhan berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, dan lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara, ini masalah yang terjadi. Artinya air merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Saudara, para peneliti katakan, orang bisa tidak makan, orang bisa tidak makan, tapi minum itu sebuah kewajiban. Artinya air menjadi kebutuhan. Karena apa? Menurut ilmu kesehatan katakan 7-80% dalam tubuh manusia itu terdiri dari air. Artinya itu menjadi sumber yang sangat penting. Ada banyak orang bisa puasa 3 hari 3 malam, tapi untuk tidak minum 3 hari 3 malam itu sesuatu yang sangat berat. Ada teman saya orang Korea dulu di Lampung, dia bisa berpuasa 3 hari 4 hari, tapi dia tidak makan, tapi bisa minum. Puasa yang sedemikiannya dia berat. Artinya saudara, kebutuhan akan air. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan di Israel, memang padang gurun itu sulit ditemukan air. Tapi Alkitab berkata bahwa sudah 3 hari mereka berjalan dan tidak menemukan air. Saudara, coba bayangkan dari atas panas, dan sedang mereka berjalan itu membutuhkan tenaga dan butuh air. Itu masalah yang sangat pelik di dalam kehidupan mereka. Artinya kebutuhan yang utama yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia itu tidak terpenuhi. Nah, tetapi saudara, setelah itu kita melihat dari bagian itu masalah yang pertama. Tetapi mereka tidak mendapat minum. Yang berikut dikatakan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi terlalu jauh saya baca. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat air minum yang karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Perjalanan terus mereka lanjutkan, tapi mereka akhirnya apa? Menemukan satu tempat itu di mana ada air. Tapi muncul masalah yang kedua, yaitu air itu sangat pahit. Saudara, kalau kita coba lihat di sini, apakah dalam perenungan kita di sini dalam begini, saudara, orang bilang seringkali keluar dari mulut singa pergi ke harimau. Artinya apa? Tetap ada masalah. Bangsa Israel pada waktu itu sudah tidak menemukan 3 hari dalam perjalanan, tidak menemukan air. Sudah ada air, itu pun mereka tidak bisa minum karena apa? Pahit. Saudara, artinya yang saya katakan bahwa itulah masalah terbesar dalam kehidupan mereka. Saya tidak tahu kita sampai saat ini apa menjadi masalah terbesar dalam kehidupan kita. Artinya mungkin saudara sebagai mahasiswa punya pergumulan, punya persoalan bagaimana melanjutkan kuliah ke tahun depan, bagaimana persoalan kemampuan ke depan. Mungkin kita semua juga di sini sebagai karyawan punya masalah. Sekolah kita STT, KSM punya pergumulan. Pak Pastor bilang ada 60, itu target yang luar biasa. Artinya bagaimana kita mencapai target itu menjadi sebuah pergumulan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Saya punya teman, adik kelas saya ada di Solo. Dia bilang ada mahasiswa di situ 2,
Tapi orang tuanya sangat ketakutan mengirim mahasiswa datang ke Jakarta. Karena apa? Mereka terlalu mendengar dan mempercayai media-media yang ada itu. Padahal kita baik-baik aja di Jakarta kan. Tapi mungkin di daerah dikatakan Palmerah, pasar Palmerah ditutup sedemikian rupa. Mereka menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, katakanlah itu menjadi sebuah pergumulan, persoalan yang ada yang kita hadapi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau melihat di sini yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana cara mereka mengatasi setiap masalah. Saudara, ada dua kelompok yang saya mau katakan di sini. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami minum? Saudara, kelompok yang pertama yang diwakili oleh bangsa Israel adalah dengan melihat persoalan yang ada, mereka bersungut-sungut. Pada bagian yang lain, saudara, dijelaskan ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, mereka selalu bertengkar. Mereka selalu mempersalahkan siapa? Musa. Dia katakan, Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Bukankah di Mesir jauh lebih baik dari sini? Ketika mereka tidak mendapatkan makanan, ketika mereka mengalami persoalan, bangsa Israel pada waktu itu hanya taunya apa? Bersungut-sungut. Mereka bertengkar, mereka mempersalahkan banyak orang, termasuk siapa? Musa dijadikan menjadi kambing. Saudara, bukankah melihat setiap persoalan yang ada ini menjadi contoh atau mewakili banyak orang? Artinya dia mau cari tahu siapa yang menjadi sumber masalah. Dia mempersalahkan banyak orang. Atau dengan kata lain, orang sering katakan mau cari kambing hitam. Saudara, itu kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang kedua, saudara, yaitu Musa, yang kita melihat dari bagian ini tentu menjadi contoh yang harus kita perhatikan. Ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara, kelompok yang kedua adalah mereka berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Artinya Tuhanlah menjadi alamat yang tepat ketika diperhadapkan dengan persoalan, ketika dihadapkan dengan pergumulan, tantangan ini. Mari kita datang, mari kita belajar seperti Musa. Dia katakan berseru-seru kepada Tuhan. Dengan kata lain apa? Berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan dalam seluruh kehidupan. Itulah yang dilakukan siapa? Musa. Dan akhirnya saudara, kalau kita lihat ini, atas petunjuk Tuhan dikatakan dalam ayat ini, saudara, kalau kita melihat ayat ini katakan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara, apa hubungan antara kayu dengan air yang pahit? Itu tidak ada sesuatu. Cara kasat mata sebenarnya tidak. Tetapi kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang menyatakan, mau kayu, mau batu, mau apapun yang ada di situ, kita melihat Tuhan bisa melakukan perkara besar. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Artinya Tuhan bisa berbuat. Saudara, dalam Alkitab kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya, tatkala Tuhan Musa melemparkan kayu itu, air itu berubah dari yang pahit menjadi sesuatu yang bisa diminum. Artinya ada jalan keluar yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang mau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan? Kita punya masalah. Seperti yang saya katakan tadi, orang percaya punya masalah, orang tidak percaya pun tidak masalah. Tapi yang membedakan, Tuhan beri janji untuk jalan keluar. Tuhan katakan itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada saat yang sama, Allah memberikan jalan keluar bagimu. Artinya, segala persoalan itu Tuhan izinkan. Itu untuk apa? Membuat iman kita naik kelas. Itu membuat sebuah pelajaran yang sangat berarti. Itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berarti, yang membawa kita untuk apa? Untuk semakin mengenal
Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, belajar dari kehidupan Musa. Saudara, Musa tidak lari dari masalah yang ada. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, dia tidak berkata, dia tidak lari dari kenyataan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pemimpin yang lari dari kenyataan. Saudara, artinya kita harus berani menghadapi kenyataan yang sedemikian rupa. Dan tak kala itu Tuhan izinkan terjadi, diperhadapkan dengan kehidupan kita, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah. Untuk apa? Untuk membentuk kita, membawa kita untuk melihat kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Artinya Tuhan mau tunjukkan ini. Tadi saya katakan, Tuhan menunjukkan sepotong kain, dan akhirnya air itu berubah sedemikian. Artinya apa? Ada solusi, ada jalan keluar yang luar biasa. Saudara, di sini dikatakan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Saudara-saudara, itu sesuatu yang luar biasa, yang betul-betul Tuhan nyatakan sedemikian. Oleh karena itu, saudara, apa akibatnya? Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan persoalan yang ada, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus belajar untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati dalam seluruh kehidupan. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, apa yang akibat? Saudara, sungut-sungut berubah menjadi sukacita. Tadinya bangsa Israel itu bersungut-sungut melihat persoalan, pergumulan, tantangan yang ada. Tak kala mereka bisa minum air dan menikmati air yang manis, saya kira itu solusi yang luar biasa, sukacita yang luar biasa mereka alami dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Saudara, akibatnya kita melihat bahwa Tuhan menolong mereka. Sungut-sungut berubah menjadi sukacita. Tak kala Tuhan hadir dan membuktikan kuasanya, itu yang terjadi. Yang kedua, mereka diteguhkan. Saudara, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sebenarnya sudah mujizat. Kalau kita lihat, nah, kalau mereka di Mesir pun mujizat Allah nyata. Keluar mereka itu pun mujizat. Dalam perjalanan pun itu terus mujizat. Tapi saudara, dasar bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, sehingga pada waktu masalah mereka mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa sebagai pemimpin. Tapi peristiwa ini membawa mereka untuk semakin dekat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita pun seperti itu. Tak kala persoalan ada, Tuhan mau kita supaya semakin berubah, semakin dibentuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul kuat, yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Sebenarnya kita jangan a priori atau jangan langsung kecut hati ketika masalah itu datang. Sebenarnya itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk membentuk kita, untuk semakin dewasa, semakin mengerti kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hanya persoalannya, seringkali kita melihat masalah itu lebih besar dari masalah. Tapi yang seharusnya kita lihat, masalah apapun yang terjadi, bila dibandingkan dengan kuasa Tuhan, nggak ada taranya sudah. Tidak ada tara. Artinya, pasti adalah masalah terus berjalan. Tapi kita melihat kuasa Tuhan yang Tuhan mau buktikan dan wujudkan di dalam seluruh hidup. Saudara, ayat yang terakhir yang kita melihat di sini, di
dalam ayat 20 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Saudara, ini peneguhan kembali. Dan Tuhan menyatakan, saudara, masalah ada, Tuhan berjalan keluar. Tetapi di bagian akhir, Tuhan kembali memperdengarkan suaranya. Tuhan kembali meneguhkan mereka. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh percaya. Janji Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun seperti yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Artinya apa? Tuhan kembali mengingatkan mereka akan janji yang Tuhan beri kepada mereka. Untuk apa? Untuk meyakini. Saudara, satu hal mau saya katakan begini. Apa yang Tuhan yang dipercaya oleh Musa, Ishak, Abraham dan seterusnya adalah Tuhan yang sama yang kita percaya. Kalau Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupan Musa, Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Saya dan saudara. Kitalah yang seringkali berubah setia dalam kehidupan kita. Kitalah yang seringkali meninggalkan jalan Tuhan. Kitalah yang seringkali ragu dan bimbang dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan janjikan itu tidak terwujud di dalam kehidupan kita. Oleh karena firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita. Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar. Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu. Dan Tuhan akan melakukan itu secara nyata dan terbukti di dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita ingatkan, kita belajar. Yang pertama tadi saya katakan, bahwa masalah selalu ada dalam hidup kita. Hanya persoalan bagaimana kita melihat masalah. Nanti Anda terjun dalam pelayanan, tidak berarti semua berjalan lurus. Akan diperhadapkan dengan masalah. Tapi mari kita melihat masalah itu dari pandangan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Tapi mari kita belajar, di balik masalah ada rencana Tuhan yang Tuhan mau. Di balik peristiwa-peristiwa yang ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Tuhan katakan, rancangan bukan rancangan, tapi Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Artinya apa? Saudara, Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa. Hanya untuk sampai kepada tujuan itu, ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati dalam kehidupan. Oleh karena itu, jangan pernah mempersalahkan. Jangan mencari siapa sumber masalah, tapi katakan apa rencana Tuhan di balik setiap masalah yang ada. Yang kedua, saudara, lewat peristiwa, lewat masalah, Tuhan mau menolong kita untuk apa? Naik kelas. Supaya kita naik kelas. Artinya apa? Peristiwa yang ada di sini kita melihat apa? Kalau peristiwa itu terjadi, Tuhan kembali meneguhkan mereka untuk semakin apa? Semakin mempercayai Tuhan dalam seluruh kehidupan. Itulah sebabnya juga Tuhan izinkan. Firman Tuhan katakan, anak yang kukasihi, kuhajar. Kalau Tuhan mengasihi kita, itu berarti Tuhan izinkan itu untuk apa? Memproses kita, membentuk kita sedemikian dulu, supaya apa? Kita tidak menjadi anak-anak yang berdekatan, tapi menjadi anak-anak yang tangguh dalam setiap menghadapi persoalan. Maka yang kedua tadi, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita semakin dewasa di dalam mengiring Tuhan. Yang terakhir, pelajaran yang penting, saudara, Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang ada. Masalah yang dihadapi bangsa Israel
persoalan kebutuhan akan air. Air itu pahit dan akhirnya Tuhan berubah sedemikian. Saudara, maka firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bayangkan, di tengah-tengah padang gurun yang sedemikian, Tuhan tunjukkan kepada Musa, hanya sepotong kayu berubah itu menjadi air yang manis. Karena apa? Dia punya kuasa. Jadi, saudara jangan pernah coba mereka-reka pikirannya Tuhan. Karena apa? Siapa kita? Otak kita itu kecil bila dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah mereka-reka. Bagaimana caranya ya? Dari mana dan segala macam. Saudara capek, capek. Makanya kalau saya di rumah di gereja, sering kali saya katakan begini. Kalau saya sudah ada pergumulan masalah apapun, saudara, kalau saya sudah berdoa, saya tenang, saya tidur. Kalau ibu di rumah merenung, dia dari mana? Saya bilang bodoh, terlalu bodoh. Kenapa kita mereka-reka Tuhan mau bekerja? Kalau Tuhan mau melakukan, nggak ada yang mustahil kan? Artinya bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan. Saudara-saudara, ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena apa? Hidup kita pun Dia pun yang Dia ciptakan, termasuk diri kita. Kita ada pun karena Tuhan. Oleh karena itu apa? Tuhan bisa melakukan sesuatu di luar jangkauan pemikiran kita. Makanya kita hanya yang dibutuhkan adalah percaya dan hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau lakukan dan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang ada. Mari kita doktrinasi dalam diri kita. Tuhan lebih besar dari masalah saya. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara. Apakah itu mengikuti pembelajaran yang berat, yang sampai sekarang saya sudah belajar Pak 7 kali, tetapi masih nilainya C. Tuhan berikan jamin kan? Takut akan Tuhan adalah pemulaan hikmat dan pengetahuan. Artinya apa? Tuhan bisa melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doa. Firman Tuhan dengan singkat ini menolong mengarahkan kita untuk sungguh-sungguh kembali meyakini dan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam menjalani seluruh persoalan pergumulan tantangan, baik secara pribadi, secara institusi, pergumulan kita berat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi mari kita berseru kepada Tuhan, berseru doa kita supaya Tuhan kirimkan 50, 60 mahasiswa itu, sehingga kalau Tuhan kira itu perlu, maka saya kira tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Kita bisa berpikir sulit, tapi kalau Tuhan melakukan, tidak ada sesuatu yang sulit di dalam hidup. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan merenungkan di pagi hari ini. Bila Tuhan menolong dan memberkati kami, ajar kami untuk sungguh-sungguh meneladani kehidupan dan Musa. Ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, dia berseru dan datang kepada-Mu. Yang akhirnya Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik di dalam seluruh kehidupan. Berkati kami sebagai mahasiswa, sebagai staf dosen dan seluruh sivitas akademika STTK STM. Doa kami dalam nama Yesus, Tuhan akan terus memberkati supaya kami bekerja sama dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga baik unsur pimpinan maupun karyawan bahkan mahasiswa, yayasan, pendiri dan pembina, doa kami dalam nama Yesus supaya kami semua bergandengan tangan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sadar dalam penguraian sangat terbatas, tapi Dialah Allah yang tidak terbatas itu memberikan